generasi yang tidak gampangan. Nah, kita lihat bersama-sama dalam Ibrani 12 ayat 8. Dalam Ibrani 12 ayat 8, teman-teman, adik-adik semuanya kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Nah, saya beri judul ini karena beberapa hari saya lihat bahwa banyak sekali anak-anak muda yang gampang sekali dipengaruhi oleh media, sesuatu yang negatif yang mempengaruhi pemikiran kita. Sehingga kita tidak lagi berpaut pada kebenaran firman Tuhan, tapi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat saat ini. Saya mengutip ada satu perkataan salah satu komedian, ya mungkin Mongol, saudara kenal semuanya Mongol. Adik-adik kita kenal semua Mongol, ada suatu komedian stand up komedi. Dia salah satu bekas pengikut aliran sesat, ajaran setan. Dia bilang gini, anak muda paling gampang sekali untuk disesatkan pikirannya. Lalu saya waktu dengar itu saya bilang, wah ini berarti bahaya nih. Memang kita harus mempersiapkan generasi. Kita harus disiapkan ini, biar kita tidak sesat nih. Seperti itu. Anak-anak mereka gampang sekali disesatkan. Dia berikan contoh seperti ini. Di salah satu mall, di lantai bawah itu ada konser, itu BTS yang mungkin sekarang kita sering dengar, apalagi muda-mudi sering sekali dengar BTS, salah satu K-pop Korea. Nah, tapi di atas ada puja penyembahan, ada ibadah. Dikatakan bahwa anak muda gampang sekali pasti akan ikut, paling senang mendingan gabung di acara K-pop BTS, konser seperti itu. Tapi mereka lupa bahwa di atas ada ibadah pemuda ini, seperti itu. Nah, karena itu katanya aliran sesat yang saat ini katanya masih ada, tetap ada di Indonesia. Dia mengejar anak-anak muda karena mereka bilang anak muda ini gampang sekali disesatkan pikirannya. Nah, firman Tuhan bilang gini dalam Ibrani 13 ayat 9. Kita masuk dalam firman Tuhan. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam ini. Ketika kita menjadi anak-anak yang gampang sekali dipengaruhi, kita lupa akan makanan-makanan yang sebenarnya berfaedah dalam hidup kita. Apakah makanan itu? Firman Tuhan, seperti itu. Sekarang kita lebih menomorduakan firman, di depan yaitu media, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan. Benar kan? Apalagi yang sering hampir setiap waktu duduk dengan HP, apalagi sudah ada jaringan sekarang gratis, wifi dan segala macam. Gampang sekali kita buka segala sesuatu, dan itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Silakan, saya tidak membatasi, maka tidak membatasi kita untuk melihat apapun yang ada di media, itu baik. Tapi kita harus bisa menelaah mana yang baik dan yang tidak. Nah, firman Tuhan dikatakan di situ bahwa waspadalah. Kalau kata waspada itu berarti kita berjaga-jaga, berhati-hati gitu. Nah, kali ini dalam judul bukan generasi gampangan, saya mengajak kita untuk belajar tentang kesesatan. Saat ini saya diingatkan Tuhan tentang beberapa hari ini saya sedang berdiskusi juga di rumah bersama istri, keluarga tentang penyesatan. Penyesatan ini bahaya sekali, teman-teman. Dan penyesatan ini ada. Dia ada. Ya, dia ada. Firman Tuhan dengan jelas dikatakan begini. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. Kembali 2 Tesalonika 2 ayat 3. Firman Tuhan bilang gini. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Itu akan ada. Saat ini, saat kedatangan Tuhan semakin dekat, murtad, penyesatan itu akan terus ada. Jadi adik-adik di rumah yang mungkin sering sekali kita dengar dari media atau mungkin di luar pergaulan kita, kakak harap, please banget, kita mengontrol pikiran kita, terutama perdalam kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini sudah dinyatakan dalam firman Tuhan bahwa itu akan ada.
Dan saat ini sudah datang, sudah ada. Siapa bilang nggak ada? Sudah ada. Dan dia sudah ada. Saat ini sedang mencari nih, siapa sih yang gampang dipengaruhi. Makanya dikatakan tadi judulnya, jangan menjadi anak-anak gampangan. Kita bukan anak gampangan, firman Tuhan bilang. Kita anak-anak yang dipilih, firman Tuhan bilang. Jadi jangan gampang sekali untuk disesatkan pikiran kita. Nah, ada yang tanya, bagaimana sih kakak caranya? Nah, bagaimana nih biar kita nggak sesat? Bagaimana biar kita nggak sesat? Yang pertama saya catat di sini, yaitu kita bergaul akrab dengan Tuhan, membangun hubungannya akrab dengan Tuhan. Firman Tuhan jelas dalam Matius 22 ayat 29. Media tolong tayangkan. Ini penting sekali untuk kita lihat. Matius 22 ayat 29. Matius 22 ayat 29. Firman Tuhan bilang dalam Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jelas firman ini. Nah, jelas sekali. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Kitab suci kebenaran Tuhan. Bagaimana kita mau mengerti kalau tidak kita buka setiap hari, kalau tidak kita bergaul intim dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan setiap hari, tapi hanya ketika hari Minggu, ketika pelayanan, baru kita buka. Sesuatu akan dimengerti kalau kita terus berhadapan dengan secara langsung dengan Dia. Perkataan Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan, setiap hari kita buka. Setiap hari kita buka. Itu makanya penting sekali pergaulan kita dengan Tuhan. Itu penting sekali mesbah kita dengan Tuhan. Saya, istri dan anak-anak, setiap malam kami mesbah dengan Tuhan. Bahkan anak saya ajarkan untuk bisa mengambil bagian dalam doa juga. Bagaimana dia mengenal Tuhan, bagaimana dia benar-benar dari sekarang untuk bisa dekat dengan Tuhan. Pergaulan ini penting sekali. Yang pertama, maka saya bilang di sini, saya catat, bergaul akrab dengan Tuhan. Mungkin kita sering sekali dengar, kita sering sekali ngomong, ayo bergaul akrab dengan Tuhan. Beberapa minggu yang kita dengar waktu itu tentang prioritas hambanya, Pendeta Rudi Sambo bilang, memprioritaskan diri kita sama Tuhan. Memprioritaskan diri kita sama Tuhan berarti kita benar-benar mengutamakan Tuhan kita. Kalau kita tidak utamakan Tuhan, berarti kita tidak prioritaskan Tuhan. Jangan hanya dalam omongan, tapi kita punya omongan harus dipertanggungjawabkan. Praktekkan itu, karena kebenaran firman Tuhan yang membuat kita bisa mengerti kitab suci. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu ada dalam kebenaran firman Tuhan, dijelas dikatakan. Jadi, bagaimana agar kita tidak sesat? Sudah jelas. Yang pertama, bergaul akrab dengan Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan. Oke. Firman tadi juga dalam Ibrani 13 ayat 9 tadi kita sudah baca, waspadai ajaran-ajaran asing, makanan-makanan tidak berfaedah. Biarlah kita terus mengkonsumsi makanan-makanan yang berfaedah, yaitu kebenaran firman Tuhan. Jangan gampang disesatkan. Penyesatan sedang berjalan saat ini, tapi adik-adik, teman-teman semuanya yang di rumah, percaya ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita punya pegangan firman Tuhan, kita ukur semuanya yang kita terima, kita dengar dengan firman Tuhan, maka percaya Tuhan akan menyertai kita ke jalan. Kita tidak akan gampang untuk disesatkan. Kita bukan generasi-generasi yang gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran asing, tapi kita tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Silakan kamu boleh menonton video apapun itu, video konspirasi dan apapun itu, silakan, tidak melarang. Maka tidak pernah melarang untuk kita semua mendengarkan atau menonton video ada dalam media. Tapi tolong kembalikan semuanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga pikiran kita tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang sesat. Belajar dari sekarang untuk bergaul akrab dengan Tuhan. Yang kedua, saya tulis di sini, yaitu menjaga pergaulan kita. Selain kita membangun hubungan pergaulan kita dengan Tuhan, yang kedua, yang terakhir, menjaga pergaulan kita. Oke, menjaga pergaulan kita. Kita buka dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Ini sering sekali kita dengar, bahkan hampir setiap kali kita dengar, baik di komsel, ibadah-ibadah KGC kita. Firman Tuhan jelas sekali di dalam 1 Korintus 15 ayat
33, ya ayat 33, 15 ayat 33, bukan ayat 33, ayat 33. Oke. Firman Tuhan bilang gini, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita seringkali mengambil pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, tapi kita lupakan yang di atas. Janganlah kamu sesat. Firman Tuhan jelas. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Silakan bergaul dengan siapapun. Kita tidak membatasi pada setiap kita. Saya tidak membatasi setiap kita bergaul. Kakak juga sampai hari ini juga bergaul sama siapa saja, tidak tanpa pandang bulu. Siapa saja, silakan kau bergaul dengan mereka. Tapi ingat, ketika sesuatu yang disampaikan adalah kata-kata hampa, coba kita belajar. Firman Tuhan bilang, hati-hati dengan kata-kata hampa, itu tidak berguna di hadapan Tuhan. Firman Tuhan jelas. Belajar menelaah umat yang baik. Terima saja sesuatu yang baik. Silakan terima sesuatu yang baik. Yang buruk jangan diikuti. Yang buruk jangan diikuti. Tapi kalau kau rasa kau tidak mampu untuk dalam kumpulan itu, mendingan kau menjauhi dulu terlebih dahulu. Karena mungkin kau merasa bahwa saya mampu, saya akan terpengaruh. Karena dirimu yang lebih tahu siapa diri. Engkau yang tahu seberapa besar kemampuan kita. Kalian yang tahu sendiri. Kakak nggak tahu nih, kamu punya kemampuan sampai di mana. Adik-adik juga nggak tahu nih, kakak punya kemampuan sampai di mana. Kalian tahu. Kalau saya tahu bahwa itu saya tidak bisa, saya belajar untuk menjauhi. Tapi kita kadang-kadang kan coba-coba, benar nggak adik-adik, teman-teman? Kadang-kadang kan kita coba-coba nih, coba-coba nih. Padahal kita tahu nih, kita masih belum bisa nih, tapi kita coba-coba. Gitu. Akhirnya gampang sekali kita disesatkan. Kita ikuti sesuatu yang buruk, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan keras sekali dengan penyesatan. Firman Tuhan bilang gini, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Itu di dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati pada Kristus. Keprihatinan seorang Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia tahu mereka taat, tapi dia punya keraguan tuh. Dia takut kalau pikiran kita disesatkan. Mari jaga pergaulan kita juga, sehingga kita bisa menjaga pergaulan kita dengan baik. Sesuatu yang buruk kita jauhi, sesuatu yang baik kita terima, dan kita juga harus ukur dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau enggak? Kalau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, go maju. Tapi kalau enggak, mendingan belajar untuk mundur, belajar untuk jauh, belajar untuk lari, seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Ketika menghadapi sesuatu yang membuat dia untuk jatuh dalam dosa. Kesimpulan kita, firman Tuhan di Galatia 6 ayat 7 jelas sekali, keras sekali. Tuhan sangat menentang kesesatan. Jangan sesat. Di dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang kita buat orang, itu juga yang akan dituainya. Tuhan keras dengan hal ini. Adik-adik, kakak semua kita belajar menjaga hidup kita, bergaul akrab dengan Tuhan, menjaga pergaulan kita di mana saja, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak beraib. Firman Tuhan jelas begini, berkata begini seperti ini. Saya ambil dalam Filipi 2:15, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Keren kan? Waktu kita punya Natal KGC kemarin, bicara bahwa kita adalah bintang, generasi bintang. Itu yang Tuhan mau. Kita bercahaya. Kita seperti bintang-bintang. Tuhan mau kita menjadi teladan. Tuhan mau kita benar-benar tidak menjadi anak gampangan. Anak yang berdiri tegak dalam kebenaran firman Tuhan. Anak yang berdiri kokoh. Apapun masalah yang datang, tetap kokoh. Karena apa? Kebenaran Tuhan.
Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita mampu lewati hidup kita. Apapun yang terjadi saat ini, masalah pandemi yang sedang kita hadapi, lewati itu bersama-sama dengan Tuhan. Lewati bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Perkatakan setiap hari firman Tuhan dalam hidupmu ketika kamu memulai sesuatu. Ketika adik-adik mau sekolah, ketika kita melakukan aktivitas, mau kuliah, mau apapun yang kita lakukan. Bekerja, di ladang usaha kita masing-masing, ladang yang Tuhan siapkan, sertakan selalu firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan yang membentengi kita dari segala sesuatu yang sesat, yang dari luar, dan kita terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, kutipan Bapak Gembala tadi dalam ibadah pagi, saya ambil satu kata yang luar biasa dalam Filipi 4 ayat 9 untuk kita semuanya. Firman Tuhan berkata, Filipi 4 ayat 9, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tuhan berjanji akan menyertai jalan kita hari ini sampai Dia datang dua kali menjemput kita. Jadi sekali lagi, waspadai dengan penyesatan akhir zaman ini. Tetap kita berjalan dengan kebenaran firman Tuhan, bergaul dengan Tuhan yang menjaga pergaulan kita. Mari saya ajak kita semuanya bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Bapak, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, Tuhan. Tapi hamba tahu, hamba punya Roh Kudus yang dahsyat. Kami punya Roh Kudus yang dahsyat yang akan menyempurnakan semuanya itu bagi setiap kami yang mendengar, bagi setiap kami yang ada di rumah kami, Tuhan, masing-masing, dengan semua pergumulan hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat semua saudara kami, teman-teman kami yang berada di rumah, yang sedang pergumulan mereka Tuhan masing-masing, mereka yang ditinggal oleh orang-orang yang terkasih. Tuhan, mari Kau memberkati mereka, menjaga mereka Tuhan, menyertai mereka. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, Tuhan yang hiburkan mereka, Tuhan yang kuatkan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa ada atas mereka. Perlindungan Tuhan tetap ada atas mereka. Mari Tuhan, Tuhan datang dan memberikan mereka kekuatan, pengharapan yang sungguh di dalam Engkau. Sehingga mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa kami dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi pandemi, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang berkuasa atas negara kami. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun yang dilakukan oleh pemerintah kami Tuhan, atas bangsa kami, biarlah Tuhan berkati semuanya yang mereka kerjakan Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pandemi ini akan segera berakhir di bangsa ini, di tanah ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan semua jajarannya Tuhan, dari pusat sampai daerah yang bekerja Tuhan, menghadapi pandemi ini Tuhan Yesus. Setiap aparat negara, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai mereka Tuhan Yesus dengan semua tugas tanggung jawab yang mereka lakukan. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, kesehatan bagi mereka dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat Tuhan Yesus tanah Papua. Mari Tuhan berkati tanah Papua. Terlebih khusus Tuhan kami di tempat ini Tuhan Yesus, di Biak Numfor Supiori Tuhan. Kami juga menyerahkan pemimpin kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bapak Gubernur, Bupati, bahkan seluruh jajarannya bekerja juga dengan tengah pandemi ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan juga akan mengakhiri pandemi ini Tuhan di kota kami, di tanah kami Tuhan. Dan kami akan melihat pemulihan terjadi atas kota kami. Pemulihan terjadi atas umat-Mu yang tinggal di tempat ini dalam nama Yesus. Kau berkati mereka yang saat ini sedang terbaring lemah Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama sampai hari ini Tuhan.
Kau sanggup menyembuhkan mereka Tuhan dengan bilu-bilu-Mu Tuhan Yesus. Sembuhkan mereka, angkat semua sakit penyakit mereka, bahkan COVID yang sedang ada dalam tubuh mereka Tuhan. Dia berkuasa atas tubuh mereka, dalam nama Yesus Tuhan memberikan sembuhan bagi mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami. Dengan semua kesibukan kami, aktivitas kami Tuhan Yesus, yang bersekolah Tuhan Yesus, yang menjalankan studi Tuhan Yesus, yang kuliah Tuhan Yesus, bahkan yang sudah bekerja dan berusaha Tuhan Yesus, Kau berkati. Biarlah dengan tangan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, buat berhasil dan beruntung untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami mengakhiri Tuhan Yesus ibadah kami, ibadah KGC di siang hari ini. Bila Tuhan saja yang berperkara atas hidup kami, Roh Kudus yang menuntun hidup kami, keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.